Baik, mahasiswaku sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini dengan materi uji normalitas data. Nah, sebagaimana pertemuan kemarin, bahwasanya untuk ke tahap uji analisis data regresi, maka sebelumnya kita melakukan dulu yang namanya uji persyaratan analisis data. Yang pertama uji linearitas, kemarin sudah. Yang kedua, selanjutnya hari ini kita akan membahas uji normalitas. Baik, uji normalitas ini fungsinya adalah sebagaimana terlihat di PPT ya, menguji data sampel variabel bebas X dan variabel terikat Y. Apakah residunya berdistribusi normal atau tidak? Dengan kata lain, ini adalah uji kenormalan distribusi residunya. Di mana data yang baik adalah data yang normal dalam distribusi residunya. Apa yang maksud dengan residu? Residu itu adalah sisa, ampas. Nah, sisa di sini adalah sisa dari faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas muzaki. Loyalitas muzaki itu kan Y ya. Yang mempengaruhinya dalam penelitian ini ada dua ya, variabel X-nya. Yaitu apa? Layanan informasi dan pendistribusian zakat. Nah, sedangkan kita juga mengetahui bahwasanya yang mempengaruhi Y, yaitu loyalitas muzaki, sebenarnya kan bukan hanya variabel layanan informasi dan pendistribusian zakat saja. Banyak faktor lain. Misalnya faktor etika pelayanan, faktor tempat yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita uji itulah residunya itu. Faktor lain di luar faktor yang kita teliti hari ini. Itu yang maksud dengan residunya. Nah, kita akan menguji normalitas ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya, yang sudah familiar untuk menguji kenormalitasan distribusi residu adalah Kolmogorov-Smirnov diantaranya ya. Di mana rumusnya adalah membandingkan data yang akan diuji normalitas residunya yaitu variabel X dan variabel Y dengan distribusi normal baku dengan normal yang standar. Itulah ya. Rumusnya kira-kira membandingkan normalitas residunya dengan standar yang sudah ada, yang sudah baku, kira-kira ini normal tidak distribusinya, seperti itu. Nah, kaidahnya data disebut normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dan sebaliknya jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Kalau tidak berdistribusi normal, maka tidak bisa dilanjutkan ke tahap analisis data regresi. Dalam ini kan kita akan menguji regresi ya. Karena kita kan judulnya adalah pengaruh. Nah, kalau pengaruh berarti regresi. Jadi regresi syaratnya diantaranya datanya harus berdistribusi normal. Baik, selanjutnya kita menginjak kepada bagaimana langkah-langkah menguji normalitas ini dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, yang kita gunakan ini SPSS versi 22 ya. Baik. Langkahnya, yang pertama kita seperti biasanya membuka program SPSS ya. Ini sudah kita siapkan.
Sudah terbuka program SPSS-nya. Kemudian selanjutnya adalah mengklik variable view pada SPSS editor. Ini variable view biasa ya. Jadi kalau kita membuka SPSS, yang pertama harus kita isi adalah variable view-nya dulu. Nih, variable view sudah muncul ya. Selanjutnya, langkah yang ketiga, pada kolom name, mengetik X1, X2, dan Y ya. Ini X1, kemudian baris keduanya X2, dan baris ketiganya Y. Ya. Pada desimal, ganti biasa ya, dengan angka 0. Karena kita menginginkan tidak ada angka di belakang koma ya. Itu. Sudah. Kemudian selanjutnya, masukkan ke halaman data view dengan mengklik data view. Jadi selanjutnya, setelah variable view terisi, kita masukkan data ke data view. Nah, di dalam data view ini, kita mengisi item-item dari hasil penyebaran kuesioner. Katakanlah kita kan telah melakukan penelitian kan, data mentahnya kita sudah dapatkan di kuesioner. Nah, karena itu mari kita masukkan di dalam data itu yang tersimpan di Excel ya. Ini Excelnya kita buka, kita masukkan tuh totalnya. Ini layanan informasi dulu ya, variabel X1. Ambil datanya, kita ambil 10 saja ya. Sebenarnya ini bisa ya sampai ke semua sampel 100. Tapi agar terlihat jelas di layar, maka cukuplah 10 ya. Meskipun lebih banyak sampel yang akan kita gunakan, akan kita uji itu lebih bagus ya, lebih akurat. Tapi cukuplah 10 ya. Setelah itu kita copy, kemudian masukkan ke SPSS ya. Sini di X1 ya. Ini nilai dari variabel X1, yaitu layanan informasi. Klik. Selanjutnya kita akan mengisi ke X2 ya. Kita ambil, nih. X2 itu pendistribusian zakat ya. Kita klik, ini nilainya pendistribusian zakat. Kita blok, sampai 10 saja. Kemudian kita copy. Kemudian kita masukkan ke SPSS. Di X2 ya. Paste. Oh, ini kalau yang tadi X1-nya kurang ya datanya ya. Nah, kita ulangi lagi. Kalau X2 kan sudah sampai 10. X1 tadi pengambilan datanya masih kurang. Jadi kita ambil lagi yang layanan informasi. Nih, layanan informasi ya. Masih kurang tuh datanya. Kita blok lagi sampai 10 ya. Sudah ya. Kita copy. Masukkan lagi. Kita timpa aja. Paste. Nah, udah 10 jumlahnya sama. Harus sama jumlahnya ya. Jadi kalau datanya sampelnya 100 semuanya harus 100. X1, X2, XY. Kemudian kita Y-nya. Y-nya adalah ini ya, loyalitas Muzaki. Ini nilainya. Kita ambil, kita blok, 10 lah cukup. Kita copy. Kemudian kita masukkan
space S di variabel Y ya. Ini loyalitas, copy paste. Udah. Di kolom data view sudah ada data-datanya ya yang kita masukkan ke Excel. Nah, langkah selanjutnya adalah ini. Ini langkah ini sudah kita kerjakan ya. Selanjutnya adalah mengubah data-data tersebut ke dalam unstandardized. Jadi kenapa kita harus mengubah ke unstandardized? Agar kita mendapatkan data residunya. Karena itu yang akan kita uji. Ya. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama kita mengklik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Udah ya kelihatan? Nah, kita klik. Nah, udah. Lihat kotak dialog dari Linear Regression. Bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya nih akan muncul kotak dialog Linear Regression. Kemudian lihat di PPT, masukkan variabel Y ke kotak dependen dan variabel X1 dan X2 ke kotak independen, lalu klik Save. Jadi mari kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama kita masukkan X1 ini ya, variabel independen ke kotak independen. 1. Kemudian X2-nya sama ya, masukkan ke independen. Sedangkan yang Y-nya masukkan ke kolom dependen. Dah. Semuanya masuk. Setelah itu kita klik save ya. Nah, setelah kita klik save, maka akan muncul kotak linear regression. Save. Ini ya. Bagaimana langkah selanjutnya? Kita lihat. Langkah selanjutnya adalah dalam dialog linear regression, save, pada bagian residual centang unstandardized. Abaikan kolom yang lain. Selanjutnya klik continue lalu OK. Maka akan muncul variabel baru dengan nama res1. Baik, kita lakukan ya langkah-langkahnya. Jadi yang pertama dari kolom linear regression save ini dalam kolom residual kita klik unstandardized. Jadi unstandardized ini adalah untuk mengetahui data residu yang akan kita uji. Selanjutnya kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, muncul output yang seperti ini. Tapi ini adalah tampilan luar yang di belakangnya ini ada data residu. Jadi oleh karena itu, karena kita ingin melihat data residu, maka yang ini kita dibuang saja. Jadi kolom yang ini kita buang saja. Kita tidak simpan karena tidak perlu. Nah, ini yang kita perlukan di sini. Muncul data residu ini. Dari pengolahan data barusan dengan mengklik unstandardized, kita mendapatkan data residu. Jadi ini katakanlah variabel baru. Variabel X1, X2, Y, kemudian ada variabel residu. Jadi sisa dari faktor-faktor yang mempengaruhi Y ini. Seperti misalnya ada etika pelayanan,
ada tempat yang strategi dan sebagainya. Jadi residu ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi di luar X1 dan X2. Yang kita teliti hari ini, itu maksudnya ya. Nah, variabel residu inilah yang akan kita uji kenormalannya. Apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Maka langkah selanjutnya bagaimana cara menguji variabel residu ini? Dengan cara seperti ini. Lihat di PPT. Langkahnya adalah dengan mengklik Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test, dan klik One Sample QS. Jadi mari kita lakukan. Klik Analyze, dan apa lagi? Klik Non-Parametric Test. Di sini ya. Kemudian kita ke bawah. Ini gambarnya kita angkat dulu ke atas. Non-parametric test ya. Analyze non-parametric test, kemudian ke kanankan, turunkan ke legacy dialog, ke kiri kan kita cari yang one sample QS. QS ini maksudnya adalah singkatan dari Kolmogorov-Smirnov. Oke, kita klik. Nah, muncullah kotak dialog one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, yang akan kita tes, yang kita akan uji ini apa? Tadi Bapak saya sampaikan, yang akan kita uji selanjutnya adalah bukan X1, X2, dan Y, tetapi nilai dari unstandardized residu. Jadi akan kita ujinya itu ada nilai residunya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya lihat di PPT. Tuh, langkah ke-10. Ketika terjadi ada kotak dialog one sample Kolmogorov-Smirnov test akan tampil. Kemudian masukkan variabel unstandardized residual ke kotak test variable list. Lalu pada test distribution centang normal. Baik, kita lakukan. Jadi perintahnya yang akan kita uji ini adalah unstandardized residual. Oleh karena itu yang kita masukkan ke kotak tes ini adalah yang ini aja. Ya. Kita blok, kita sorot. Panah, masukkan, udah masuk. Jadi yang ininya X1, X2, dan Y tidak. Karena yang kita uji adalah residunya. Kemudian dalam test distribution, kita klik normal di sini, normal. Ya, udah. Maka selanjutnya kita ketik OK. Bismillah. Nah, alhamdulillah muncullah output dari hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test ya. Di sini terlihat nilainya, signifikansinya ya. Jadi yang kita lihatnya adalah signifikansinya. Signifikansinya ini sebesar 0,56. Nah, ini 0,56 ini kita bisa genapkan menjadi 0,6 ya. 0,6. 56 ini kan 5, kita tarik menjadi 6. Sehingga nilai signifikasinya adalah 0,06. Ya. Nah, bagaimana kaidahnya? Kaidahnya adalah lihat di PPT ya. Kaidahnya dikatakan berdistribusi normal jika nilai P, nilai yang kita hitung ini lebih besar dari 0,05. Sedangkan apabila nilai signifikansinya
lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, ini kira-kira normal tidak? Nah, hasilnya kita lihat tadi ya, 0,056. Nah, 0,056 ini kita genapkan menjadi 0,06. Jadi yang 5 ini kan digenapkan, ditarik 6 yang ke sini menjadi 0,06. Maka ditulis di sini residualnya adalah 0,06. Nah, apakah lebih besar daripada 0,05? Lebih besar meskipun sedikit ya. Sehingga data ini berdistribusi normal. Nah, di dalam hasil output ini pun ada keterangannya. Test distribution normal. Jadi sebetulnya dengan melihat ini saja sudah kelihatan ya bahwa ini adalah normal. Begitu. Jadi kesimpulannya, Masukku sekalian, berdasarkan haji, berdasarkan uji, malu menuju puasa ya, saum. Berdasarkan haji, berdasarkan uji normalitas, maka hasilnya adalah normal. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan ke tahap uji analisis data. Jadi setelah kita lihat uji linearitasnya linear, uji kenormalannya juga normal, maka sudah kita minggu depan akan menguji ini analisis datanya ya. Dalam hal ini kita akan menguji regresinya. Demikian ya pertemuan hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.